Kasus Subang ini bener-bener janggalnya tuh Pol gitu loh. Pol itu lengkap lah, sudah utuh. Jangankan istilahnya makhluk-makhluk yang nyatanya, makhluk gaibnya juga ini pada janggal kata saya mah. Kan kalau makhluk gaib itu membawa pesan ya, misalnya ada makhluk gaib kemudian menyerupai Amel atau Bu Tuti masuk kepada mimpi seseorang. Itu to the point nyebut nama itu langsung gitu loh. Coba aja baca peristiwa-peristiwa kisah nyata ya, yang para makhluk gaib itu ikut membantu penuntasan. Itu pasti mereka memilih cara yang praktis dan pragmatis. Kalau misalnya tibang, bantu atuh karunya saya teh ini teh, semoga kasusnya cepat dituntaskan. Bantu atuh, masa tidak karunya kepada saya. Kalau yang seperti itu mah tidak membuka tabir apapun begitu ya. Tanpa ada pesan seperti itu pun dari para makhluk gaib ya, memang yang masih hidup ini banyak kok para netizen atau para YouTuber itu sedang dalam rangka membantu semampu-mampunya ya kan. Bener nggak kalau saya berpendapat bahkan para makhluk gaibnya juga ganjil ini teh, apa janggal gitulah. Nah, untuk melengkapi kejanggalan-kejanggalan ini, mari kita melakukan kejanggalan berikut, yaitu opening terlebih dahulu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Selamat datang di kanal saya, dan mari kita simak konten berikut ini. Namun sebelumnya kita opening terlebih dahulu. Ada lagi yang makhluk gaibnya ini tidak survei terlebih dahulu ya. Jadi kalau memilihnya mah pinter dia teh, nyurup atau masuk kepada raga seorang gadis yang cantik begitu, milih yang cantik lagi milihnya teh, namanya Ina itu kalau nggak salah. Nah terus di situ teh teriak-teriak, ayah ampun ya, pokoknya tahulah semua itu kan ya. Padahal yang namanya Amel itu bukan nyebut ayah loh ke bapaknya, nyebutnya papa gitu ya. Papa kalau orang Sunda itu kan suka ada hanya sedikit di belakang jadi papa. Begitu. Jadi gimana ini? Survei dulu deh makhluk gaib kalau memang mau nyurup, diteliti dulu tuh. Jadi Neng Amel tuh kalau ke bapaknya nyebut apa. Jadi kalau kayak begitu mah jangankan yang pro Pak Yosef, yang kesel ke Pak Yosef aja misalnya, yang suka nuduh-nuduh tuh ya, itu pasti ketawa gitu kan. Iya sih Pak Yosef, tapi ini bener gak yang nyurup ayah-ayahan gitu kan ya. Terus dulu itu Mbak Poppy Amalia itu sempat men-take down salah satu kontennya itu karena apa ya? Saya pikir dia sendiri tidak akan mempertaruhkan nama besarnya sebagai seorang pakar mikroekspresi, sebagai psikolog, sebagai pengusaha, sebagai entrepreneurship hanya gara-gara memeluk seorang ibu yang pura-pura kesurupan begitu. Dah asli atau itu mah bohong ya, asli bukan kesurupan. Jadi selain makhluk gaibnya yang janggal ya, saya bilang makhluk yang tidak gaibnya pun ada yang janggal juga. Nah dengan cara mendengarkan pun atau kumaha ya, bla 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 ya, pokoknya kita mengerti akhirnya kenapa Mbak Poppy sampai men-take down itu si kontennya. Kalau saran dan kritik ke pihak kepolisian ya, saya teh kan udah cukup banyak begitu. Jadi sekarang mah mau ikut-ikutan janggal saja lah. Saya mau memberikan saran dan kritik itu kepada para makhluk gaib. Jadi wahai para makhluk gaib, kalau kalian itu mau masuk dalam mimpi, jangan kepada seorang dua orang atau kepada banyak orang sekalian di waktu yang sama. Kemudian di situ menyebutkan nama dan beberapa barang bukti kalau ada begitu. Itu kalau mimpinya bareng-bareng tuh ya, misalnya sekeluarga mimpi semua, atau misalnya Pak Kapolda mimpi, Ibu Sumi Hasri mimpi, beberapa pejabat kepolisian mimpi, tapi pada malam yang sama. Kontennya juga sama, mimpi disebutin nama, yakin itu heboh itu ya, yakin viral, dan yakin akan lebih greget lagi penuntasannya begitu. Kalau memang kalian teh bukan cuma bikin heboh, tapi benar-benar ingin membantu penuntasan, membantu Neng Amel, membantu Ibu Tuti, gitu caranya tuh para makhluk gaib. Saya nih tidak tahu mau ikutan nggak ya,
pada 2 tahunnya kasus Rajapati Subang ini di sana, tentu saja di Subang ya pebetot-betot dengan kepentingan pribadi di sini. Tapi kalaupun memang ada yang boleh saya sarankan, kenapa nggak istighosah saja gitu ya. Jadi sholat istighosah di situ rame-rame bersama mendoakan supaya si kasusnya ini cepat tertuntaskan. Karena apa? Kalau Allah sudah berkehendak, itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan mudah. Nah, kita minta kepada Allah saja langsung memohon begitu. Ya Allah, kami ini manusia-manusia sudah pada lemah. Menuntaskan kasus ini tuh ternyata berat, sangat berat malah, atau sangat berat. Maka sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang mampu menolong, yang bisa menolong, kan begitu. Berdoa tuh rame-rame sambil pada berlinangan air mata, saking apa ya, meresap di dalam hati. Saya tuh pengen ikutan di sana, tapi entahlah gimana nanti saja. Kalau nanti ada kegiatan sholat istighosah, ya bisa juga kan dengan dibarung-barung oleh ceramah dari para pemuka agama di sana di Subang begitu. Siapa tahu dengan hadirnya mereka itu doa-doanya semakin mustajab begitu kan, atau gimana. Ini tuh udah sekedar saran saya mah, yang namanya saran atau menyarankan mah kan gampang, yang sulit mah nanti mungkin mempraktekannya begitu kan bro dan sis. Maksud hati membuat konten yang janggal, tapi akhirnya saya gagal karena menyarankan hal yang lempeng yaitu istighosah. Tapi biarlah sudah, saya tidak akan merisetnya. Atau ya kan kalau Yorisma suka mengklarifikasi, saya mah enggak, ya udahlah. Kalau kontennya udah tanggung kayak gini ya sudah, ini saja lempeng. Intinya mah saya gagal nih membuat konten yang janggal. Tapi nggak apa-apa ya bro dan sis. Istilahnya kalau konten ini juga ya tidak ada dagingnya begitu. Dah gimana tuh, dah tidak saban saat saya bisa membuat konten yang berisi. Kadang-kadang saya juga pengen bikin kontennya yang ringan-ringan saja lah, yang sifatnya obrolan warung kopi begitu. Nah kalau kita bertatap wajah mah kayaknya rame nih kalian sama saya kan ya. Saya istilahnya sebagai orang yang cukup senior lah, 55 tahun. Nah kalian juga paling umurnya 30-40 ya, sekeponakan saya, seadik saya. Rame kali ya kalau ngopi bareng ngerumpi gitu. Seru nggak ya kira-kira? Begitu saja tuh konten yang santai dari saya, hanya sekedar ingin ya bersama kalian beradu komentar begitu. Komentar yang santai-santai saja ya, dengan tetap saling menghargai begitu, saling memberi semangat, itu yang saya harapkan. Bro dan sis, mohon hampura kalau saya ada salah-salah kata. Hampura juga memang kalau kalimatnya pada janggal, dan tadinya juga mau pengen konten janggal ini teh. Jangan lupa tuh ya, kita senantiasa mendoakan kepada Ibu Tuti Suartini dan Ananda Amalia Mustika Ratu, si cantik jelita, si anak soleha begitu, supaya diterima iman dan Islamnya, dihampura segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Kita doakan juga, kita dorong terus, semangatin aparat penegak hukum agar mampu menguak kasus ini. Serta tentu saja yang terakhir itu, kita memantengkan hati itu hanya kepada Allah sajalah, karena hanya Dia yang pada dasarnya mampu membuka semua tabir ini. Saya Ruki Bahtiar, sekali lagi mohon hampura. Wassalamualaikum.